Di Al-Quran tuh ada salamun ya. Assalamualaikum tuh ucapan buat orang di neraka bukannya? Iya, betul. Ya, di Al-Quran ya, betul. Ada. Ya, itu ucapan Cari untuk orang dulu ya. belakang. Kata-katanya gimana? Siapa ini? Pro DR, janganlah senggol-senggol orang Islam, nanti kena dadamu. Apa dadanya? Kenapa dadanya kena? Nyenggol. Akulah Bapa yang kalian cari, anak jinaku itu Yesus. Kalian kan cari-cari Bapa. Oh, gitu. Nah, makanya kejahatan apa yang dilakukan anakku sehingga mati dia di kayu salib, membusuk, bangkit dari ketiga, dan kalian jadikan Tuhan. Oke. Apalah kesalahan Muhammad sehingga dia 3 hari baru dikubur? Kasihan sekali. Mungkin kalau kesalahannya mungkin ada kesalahannya. Kalau dia dikubur tak masalah. Setahu saya yang dihukum mati itu orang-orang yang punya kesalahan, dan Yesus itu kesalahan apa yang dilakukannya sehingga dia mati di kayu salib? Mengaku Allah. Oh, itu kesalahan dia. Jadi itu kesalahan ya? Iya. Udah deal ya, Bagi, iya. Jadi gini ya. Jadi kalau ada orang Islam yang mengatakan, di mana Yesus mengaku Allah, gara-gara itulah dia disalib. Kalian sudah dengar ya? Kesalahan Yesus itu mengakui Allah. Udah? Iya. Kalian udah dengar ya? Kesalahannya adalah dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, sedangkan itu adalah kebenaran. Nah, dia anak Allah, berarti dia punya bapak kan? Akulah bapak yang kalian cari. Aku Siapa? biar tahu kau. Aku itu siapa? Anda, Pak Irwan? Iyalah, aku bapak Yesus, biar tahu kau. Siap. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Kali ini kita masih tetap mendengarkan diskusi atau debat terbuka yang dilakukan oleh apologet Kristen Indonesia menghadapi penanya-penanya ataupun apologet Islam yang selalu membawa ayat-ayat Alkitab dan mencoba untuk menguasainya dan mempertanyakannya kepada apologet Kristen, seakan-akan mereka lebih paham dan menuduh keimanan umat Kristen itu sudah tidak murni lagi, atau bisa dikatakan sudah memahami satu ajaran yang dipalsukan. Karena umat Islam yakin bahwa apa yang mereka ketahui, yang dibahas di dalam Al-Quran, terlebih lagi mereka mencoba mencocokkannya kepada Alkitab, lalu mereka menyesah ayat itu dan memaksakan kehendak mereka untuk umat Kristen itu mengikuti apa yang mereka mau. Tentu saja apologet Kristen Indonesia akan membantahnya dan membahasnya serta menyingkapkan rahasia sebenarnya sehingga penanya-penanya dari umat Islam ataupun apologet Islam terbungkam dan tidak bisa berbicara apa-apa. Kita saksikan video berikut ini. Tamu nih, Tak. Rizky. Ya, silakan Rizky. Halo Kak, selamat siang semua. Selamat siang. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Bentar dulu. Islam Kristen, Bang? Islam Kak. Oke. Pak Prap, sorry lagi di luar ya? Lagi menggunakan ini ya? Hasil dari jasad renik Baginda ya? Kenapa? Lagi menikmati Pertalite ya? Silakan Bang Oh Rizky. enggak, ini listrik ini. Oh ya, siap. Oke Kak, makasih Kak Agatha. Jadi gini, saya kan mau nanya, kira-kira Tuhan Yesus sama Nabi Isa yang dianut oleh orang Muslim itu beda nggak atau sama? Beda Bang. Beda. Bisa. Berarti kelebihan yang Nabi Isa miliki itu kan dia bisa menghidupkan orang mati, itu yang di dalam Al-Quran orang Muslim gitu kan Kak? Ya kan? Iya. Tuhan Yesus ini apa kelebihannya Kak? Kelebihannya kalau Yesus itu ada namanya yang dihidupkan, namanya Lazarus, Bang. Enggak, maksudnya Namanya. kekuasaan apa Kalau yang di dia Islam, kalau di Islam itu yang dihidupin siapa, Bang, namanya? yang dia hidup itu kan orang-orang yang udah mati kan Ya, gitu. namanya Bisa siapa, Bang? Orang mati. Namanya siapa? Bisa nggak Bang kasih referensi kita? Siapa yang dibangkitkan oleh Isa? Isa bin Jibril. Ya orang yang udah mati katanya di situ kan Namanya Bang, namanya sama kita sama-sama. Ada orang mati yang kita sebut. namanya manusia Bang, saya nggak tahu namanya persis, nggak tahu. kan di situ dia menghidupkan orang yang sudah mati. Kelebihan istilahnya mukjizatnya itu besar. Jadi Tuhan Yesus ini
kira-kira apa ya kelebihannya? Kan kalau dalam orang Kristen menganut kan dia kekuasaan katanya gitu kan, dia maha kuasa gitu kan. Nah, cuman saya berpikir gini, apa iya ini apa istilahnya kayak plagiat gitu dari Nabi Isa gitu? Plagiat dari Nabi Isa. Istilahnya cuman comot nama doang, cuman comot kekuatan doang, terus dibuat istilahnya ke Nabi ke Yesusnya gitu kan? Tunggu. Maksudnya Yesus plagiat Isa? Ya. Oke, Isa itu kalian mengenal Isa itu di abad 7, terus Yesus yang di abad 1 nyontek yang di abad 7. Itu coba ininya dulu Bang, nalarnya dulu dipakai. Maksudnya Coba lap muka dulu Bang, pakai pertalite. Iya. di kalender kan kita bacakan Isa Al-Masih, sementara kakak bilang nggak sama. Udah ganti Bang, nomenklatur sudah berubah. Pemerintah sudah mengatakan namanya Yesus Kristus. Udah nggak ada Isa Al-Masih. Isa Oke. Al-Masih Sebentar Bang. Bang saya tanya, Quran itu lebih duluan mana dibandingkan Injil? Ya Injil lah kak. Loh, Kan tapi kenapa pernyataan di Quran? Bentar. Jabur itu mana lebih tua daripada Injil? Ya Jabur. Samanya itu kak. Cuman kan persepsinya istilah orang yang bengkok istilah diluruskan dengan turunnya Oke. wahyu-wahyu. Oke. Kalau Anda mengatakan ya Injil duluan mana sama Jabur? Injil itu nggak ada. Kitab Injil itu nggak ada. Yesus aja mengajar itu dengan kitab mungkin- Taurat Musa. Kitab-kitab ini itu Abang ada tahu dulu. 4 Kak. yang diimami orang muslim itu istilahnya gini, yang dipahami orang muslim itu kitab itu ada 4. Apa aja tuh? Jabur. Ya. Apa satu lagi tuh, Kak? Apa? Jabur, Injil, Quran, Jabur, satu Injil, Quran, Taurat. Taurat. Nah, ini saya tanya, ini keempat ini ada ini barangnya? ada Di lah. mana? Boleh saya tahu? Dirangkum di Al-Qur'an. Coba. Yang mana itu? Saya itu kan ada kitab 4 kitab. 4 kitab itu kalau dirangkum di dalam Quran, kenapa jadi sekecil ini? Di dalam Al-Qur'an itu istilahnya Al-Qur'an lah yang menyempurnakan segala seluruh Enggak, tadi dibilang dirangkum itu kata istrimu. Sekarang saya tanya, 4 kitab dirangkum harusnya jadinya setebel ini dong. Ini kok jadi setipis ini? Ya kan itu kan dirangkum namanya. Loh, tadi kakak tadi yang bilang dirangkum siapa? Itu kan kalau pendapat kakak kan disalin. Tadi yang bilang dirangkum siapa? Namanya dirangkum, Bang. Dirangkap. Diganti. Tadi yang ngomong dirangkum siapa? Tadi ada saya bilang loh Kak disempurnakan. Enggak, tadi enggak. Saya mau nanya yang tadi ngomong dirangkum itu istrimu itu loh. Oke, enggak istilahnya itu enggak permasalahan istilah kan. Baik. saya jelaskan disempurnakan. Kalau Sekarang gini, dikatakan Kakak bilang, sebentar, Bang. Calm down. Sabar ya. Kita mendengarkan satu-satu. Tenang, kita punya berjam-jam untuk membahas ini. Kita contohkan tadi kamu bilang Zabur disempurnakan. Oke. Salah satu ayat Zabur itu di mana di sini yang disempurnakan? Tunjukkan sama saya. Zabur itu. Satu aja ayatnya. Dari kitab segitu banyak, satu ayat Zabur di sini itu yang mana? Istilahnya gini, Al-Qur'an itu menceritakan dari awal mulainya manusia dari Saya nggak nanya itu, Bang. Dari Zabur kan? Zabur yang disempurnakan di sini mana? Itu di Al-Qur'an itu dibahas. Istilahnya gini. Bang, Anda laki-laki ya. Anda laki-laki. Gini ya Bang ya, saya nggak mau satu kar di room saya ini mendengar perkataan yang nggak kualitas seperti Anda. Ya, tolong keluar kata-katanya itu yang berkualitas. Ketika Anda mengatakan, oh Al-Quran itu menyempurnakan 4 kitab sebelumnya, atau apa namanya istilahnya, merangkum, atau apa namanya, menyatukan, mempersempit, menjadi kecil kan, merangkum itu kan yang tadinya lebar dikecilkan kan. Satu saja rangkuman tentang Jabur di sini. Tolong tunjukkan kualitas Anda. Setiap narasi Anda, saya berusaha lagi mencernanya dengan baik. Kakak ada pernah baca Jabur juga? Saya punya Mazmur. Mazmur saya ada di sini. Dan ada Jabur. Jabur itu diturunkan kepada siapa? Jabur. Kitab aslinya gitu ada, Nggak, Kakak? ada. Pernah baca? Saya punya Mazmur. Jabur saya nggak kenal. Biar lebih Itu afdol masalahnya, mungkin kakak kita. nggak baca juga, saya kakak suruh menginikan ayatnya nggak nyambung. Kita bahas yang udah kita lihat aja. Kamu mau Mazmur? Ini Mazmur kitab saya. Ini baru satu pasal. Jabur. Oke, Jabur itu diturunkan kepada Nabi siapa? Mirip Oke. dari belakang gitu ya? Oke. Jabur itu diturunkan kepada Nabi siapa? Gini aja lah itu Kak. Biasa Bang, gini ya Bang ya. Kamu tuh makanya saya bilang
Kamu terlalu bernafsu. Yang penting banyak ngomong, tapi nggak ada isinya, nggak ada poinnya. Tolong ngomong sedikit. Poinnya apa? Kalau Anda pun tidak tahu Zabur itu apa. Diturunkan kepada Nabi Daud, kakak. Oke, kepada Nabi Daud, maka orang Yahudi. Diturunkan kepada Nabi Jangan sabar. Daud, satu aja Daud. Satu aja Daud ya. Di dalam Mazmur Daud, Daud itu orang Yahudi maupun orang Kristen itu tidak mengenal Zabur, adanya Mazmur. Ya, mungkin ini perubahan fonetik korespondensi. Sebentar Bang. Ini kalian itu saya katakan tidak akan mengenal Mazmur kalau kalian tidak baca kitab saya ini. Termasuk Muhammad nabimu itu. Kalau tidak baca ini, dia tidak akan mengenal itu apa itu namanya Daud. Ya? Satu hal yang kamu harus tahu, Mazmur saya pegang. Ya? Kalau kamu mengatakan Quran kamu merangkum satu ayat dari Mazmur atau Zabur yang kamu kira itu, apa? Saya mau tahu Zabur itu yang mana. Tunjukkan sama saya di dalam Quranmu ini satu Zabur. Satu ayat Zabur yang mana? Tunjukkan. Gini kak. Jadi kalau kakak memang memahami itu. Jangan seperti tong yang tong nggak ada isinya bro. Ini saya tanya. Satu. Silakan googling. Daripada Anda berbicara kosong. Mending Anda googling sekarang. Bekerja itu lebih baik daripada berbicara kosong. Ya. Silakan Anda cari salah satu ayat di dalam Zabur. Saya mau tahu itu. Satu aja. Dari ribuan ayat dan dari ratusan pasal. Banyak kak. Banyak di situ. Satu. Saya minta Contoh satu. gini kak. Ini aja. Kakak Benar. itu kita Mazmur tadi kakak bilang kan. Yang itu yang kakak tunjukin barusan kan. Boleh kakak tunjukin tadi kitab yang merah tadi. Mazmur itu kan. Coba kakak tengok tulisannya itu tertulis dalam bahasa apa? Yunani. Padahal kitab Zabur yang sebenarnya itu tertulis dalam bahasa kitab Kipti. Apa itu Kitty? Nah itu aja kakak nggak tahu. Saya tanya. Daud itu orang apa? Bentar Pak Pro, biarin. Daud itu orang apa? Itulah yang Daud itu orang apa? Saya tanya, Daud itu orang apa? mungkin penjelaskan satu-satu kakak yang Loh, Bang, ini terlalu sepele. Tidak mungkin orang Sunda berbahasa Ethiopia. Kalau Daudnya orang Yahudi, menurut Anda dia menggunakan bahasa apa? Berubah. Bang, gini ya Bang Rizky boleh turun karena Anda memang tidak kompeten untuk apapun. Kata-kata yang keluar dari mulut Anda bahkan tidak memahami Bang. Nggak ada kitab Hello Kitty Bang, silakan turun. Udah diubah-ubah. Gini Bang Rizky, keluar kalau Anda memang tidak punya ilmu. Saya buang-buang waktu untuk orang yang nggak ada kelasnya di sini. Maaf ya. Kamu bilang bahasa Kitty. Apa? Ya. Makanya saya bilang, saya sayang buang-buang waktu 1,5K orang di room saya ini nggak dapat edukasi dari yang apa keluar dari mulutmu. Satu kalimat, tapi itu poin itu lebih saya hargai daripada kamu tuh ngaco. Ya. Bahasa Kitty nggak tuh? Kamu tuh narasimu ngalur ngidul. Kau bahkan tidak mengenal apa itu Mazmur. Daud orang apa kau tidak tahu. Jangan kayak kemarin ya Pak Prop ya. Musa katanya bahasa Arab Pak Prop. Anjay gila. Ya, Musa yang itu Ildacil itu Musa. Mungkin itu yang dimaksud adalah musafir. Kalau musafir ya mungkin dia bahasa Arab. Ada juga Musa yang bahasa Jepang, Musashi. Oh iya, mungkin itu. Wah agak lain ya. Kosong loh narasinya. Gak ada isinya. Tolonglah tunjukkanlah kualitas kalian. Ya sayang loh 1,6K di sini buang-buang kuota untuk mendengar. Ibarat kata, apa? Pakai bahasa roh kau. Halo Davan. Maaf ya, yang nggak kualitas di sini nggak usah lah. Silakan Davan. Halo. Lagi di Ancol ya Bang Davan? Itu Dovan Bang. Sorry, di bawah aja. Maaf, kepencet. Maaf. Siap. Nih, belum lebaran loh. Ini kenapa orang udah pada minta maaf ya? Shalom Guruna, shalom Praku, shalom Romo. Salam. Salam. Ya, salam dari cabang Romo Alexios ya. Cabang nggak tuh?
Yes. Paroki deh. Paroki Romo Alexia. Shalom. Ya, silakan Pak Redi. Ini kayak sosis ya, Redi. Halo, Saya Kristen. ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan Pak. Saya hanya pengikut aja ngeliat Siapa? siaran Agatha setiap hari. Tidak ada Terima pertanyaan kasih apa-apa. banyak Pak. Bantu tap-tap ya Pak ya. Tuhan memberkati. Ya, ingat ya teman-teman ya. Zabur itu bahasa Kiti. Oke. Aduh. Agak lah ini. Pak, lo ingat gak orang Mesir yang pernah pakai bahasa Inggris datang ke sini? Dia bilang Daud pun orang Mesir katanya. Orang Daud. bukan Musa. Oh, Musa ya? Musa. Memang agak lain ya ini orang ini ya. Gimana ini Pak Romo nih kayaknya ngakak-ngakak lah di roomku ini dengerin. Dia bilang Daud bahasa apa tadi? Bahasa Kiti. Nah, orang Mesir tuh bilang orang Mesir. Kipti tadi. Oh iya. Kipti. Kipti itu bahasa Kipti itu orang Kristen yang Kristen Mesir itu Kipti namanya. Kipti ya. Koptik. Kan CPT Koptik karena orang apa? Arab nggak bisa bilang C jadi G jadi Egyptian. Nah, Nah, itu ini yang juga tempo hari ya, Pak Rob, aku ya. jelasin berdua hari lalu. Kalau dia katakan ya Daud itu pakai bahasa Kiti ya atau apa ya? Mungkin Koptik ya. Kita tahu Septuaginta itu juga diterjemahkan itu di Mesir. Kenapa? Karena banyaknya orang Yahudi, makanya Yunani. diterjemahkan ke bahasa Yunani, sorry Yunani. Nah itu, kalau dia mengatakan, lo Daud itu pakai bahasa Koptik misalnya, lo itu relate. Makanya kitab kita semua ini berbahasa Yunani, betul nggak? Betul. Itu. Tempo hari aku terangkan yang orang nanya kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2, kenapa melayang-layang di atas permukaan air? Dalam targum Judaisme yang menolak kekristenan, mereka juga mengartikan bahwa melayang-layang di situ itu bahasa Ibrani-nya adalah merah hepet. Merah hepet itu karena itu menggunakan bahasa abad 7 ya, Masoretic text. Merah hepet itu mengutip juga dari bahasa Koptik. Nah, itulah kenapa Halo, kita selamat mengenal siang. Maaf ya, saya tidak mengucapkan salam karena salam itu hanya untuk satu iman kepada saya. Kamu telah mengatakannya. Selamat siang, itu ucapan salam. di Al-Quran tuh ada salamun ya. Assalamualaikum tuh ucapan buat orang di neraka bukannya? Iya, betul. Ya, di Al-Quran ya, betul. Ada. Ya. Itu ucapan Cari orang dulu ayat. belakang. Kata-katanya gimana? Siapa nih? Pro DR, janganlah senggol-senggol orang Islam, nanti kena dadamu. Apa dadanya kena? Apa dadanya kena? Nyenggol. Akulah Bapa yang kalian cari, anak jinaku itu Yesus. Kalian kan cari-cari Bapa. Oh, gitu. Nah, makanya kejahatan apa yang dilakukan anakku sehingga mati dia di kayu salib, membusuk, bangkit dari ketiga, dan kalian jadikan Tuhan. Oke. Apalah kesalahan Muhammad sehingga dia 3 hari baru dikubur? Kasihan sekali. Mungkin kalau kesalahannya mungkin ada kesalahannya. Kalau dia dikubur tak masalah. Setahu saya yang dihukum mati itu orang-orang yang punya kesalahan, dan Yesus itu kesalahan apa yang dilakukannya sehingga dia mati di kayu salib. Mengaku Allah. Oh, itu kesalahan dia. Jadi itu kesalahan ya. Iya. Udah deal ya, weh. Iya. Jadi gini ya. Jadi kalau ada orang Islam yang mengatakan di mana Yesus mengaku Allah, gara-gara itulah dia disalib. Kalian sudah dengar ya? Kesalahan Yesus itu mengakui Allah. Udah? Iya. Kalian udah dengar ya? Kesalahannya adalah dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, sedangkan itu adalah kebenaran. Nah, dia anak Allah, berarti dia punya bapak kan? Akulah bapak yang kalian cari. Aku Siapa? biar tahu kau. Aku itu siapa? Anda Pak Irwan. Iyalah, aku bapak Yesus, biar tahu kau. Siap. Kalau Yesus sudah bisa membangkitkan Lazarus, cobalah kau sebagai bapak bangkitkanlah dulu Muhammad yang udah 1400 tahun nggak bangkit itu. Kalau kau memang bapak, ya, kalau kau memang bapak, tolong bangkitkan dulu Muhammad itu. Aku mau nanya dulu dia, kenapa dia harus menggauli Aisyah 9 tahun? Penasaran aku. Padahal banyak, apa sensasi apa yang mau dia dapat? Ya, padahal istrinya banyak. Kenapa dia harus menggauli Aisyah? Tolonglah Udah, bapaknya nanti Yesus, nanti ya. diturun. Tolonglah yang mengaku bapaknya Yesus ini. Bangkitkan dulu Muhammad. Ya, supaya aku bertanya, apalah kenikmatan yang dia terima dari menggauli Aisyah yang 9 tahun. Banyak cerita kau.
Anda langsung tidak bisa menjawab ya. Katanya kau bapaknya Yesus, tapi kau nggak bisa apa-apa. Halo, Mana itu? bisa bertanya Kak? Islam Kristen bang? Islam Kak? Ada yang mau ditanya? Iya, saya mau bertanya ini. Itu yang disembah Kristen itu sebenarnya Isa atau ini Roh Kudus ya? Allah Tritunggal. Itu Allah Tritunggal itu apaan tuh Kak? Bapa dengan firman dan rohnya Bapa. Jadi itu Isa sebenarnya Allah Tritunggal. Isa itu nggak ada. Isa itu kan Yesusnya palsu. Maksudnya Jadi Yesus. Isa itu adalah kawean dari Tuhan kami. Oh, jadi itu yang kenapa harus Yesus dijadikan Tuhan? Loh, tadi Anda udah nanya, saya jawab. Siapakah Tuhannya orang Kristen? Allah Tritunggal, Bapa dengan firman dan rohnya. Yesus itu firmannya Bapa. Ya kalau kami menyembah Bapa, kami menyembah firman dan rohnya. Yesus itu adalah firmannya Bapa. Itu Yesus dia dilahirkan atau gimana Kak? Dia telah ada, sudah ada, ya. Dia telah ada, yang ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Kok bisa begitu ya? Lah iya, karena dia adalah Allah yang sudah ada sebelum segala zaman. Makanya tadi kan dia telah ada. Siapa ini? Dia telah ada, berarti sebelum segala abad dia ada. Yang ada sudah ada berarti ya. Dan yang akan datang. Kok bisa gitu? Karena dia adalah Allah. Allah dalam kekekalan. Kekekalan itu tidak merujuk kepada waktu, tetapi tak terbatas. Itulah bako atau kekal. Dan kenapa Isa harus dilahirkan sama Maria? Isa itu siapa? Itu maksudnya Kami Yesus. kami nggak beriman kepada kaweannya Yesus. Jadi beriman kepada siapa? Allah Tritunggal, kan itu tadi udah saya jawab. Isa di dalam Quran itu adalah kawean dari Tuhan Yesus. Itu palsunya. Itu. Pak Prab, aku balas WA dulu Pak Prab. Lanjut. Itu kaweannya ya bang ya, kaweannya nggak jelas. Oh berarti itu yang di Al-Quran itu tidak sama Kawenya. dengan Yesus, tidak sama Enggak. dengan Yesus sama Isa ya? Iya, beda. Yang di Al-Quran itu nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Lahirnya nggak jelas di kota mana. Coba abang tahu nggak lahirnya di kota mana? Isanya. Saya nggak nanya tempatnya ya, kotanya saya tanya, kota. Itu aku juga kurang ngerti. Kurang juga. tahu. Ya. Iya, betul. Cuma saya Terus, bertanya. Injilnya, apa isi Injil yang dibawa Isa? Coba abang tahu nggak? Isa kan katanya bawa Injil. Saya nggak nanya Injilnya di mana. Saya nanya isinya apa, ngajarin apa. Abang tahu nggak? Nggak tahu aku Bang. Nggak tahu lagi. Ya udah. Terus saya mau nanya lagi. Nih, kenapa kira-kira Allah menurunkan Isa tanpa bapak? Poin apa yang bisa diambil? Kenapa dia mesti tanpa bapak? Nggak tahu lagi. Oh belum ya? Belum ngomong. Apa? Kira-kira kenapa Isa nggak ada bapaknya? Hal apa yang bisa dipetik? Aduh, nggak kedengaran bang. Nggak tahu ya? Tadi Suaranya mana ini? Tadi si abang bilang bang, engkau telah mengatakannya Prof itu katanya. Ya itulah bang. Ya. Bedanya tokoh asli sama tokoh fiktif ya. Yang asli itu pasti akan detail. Ya dari mana? Ya abang pernah punya barang asli nggak? Pernah pasti punya ya. Pasti pernah punya lah ya. Kalau itu Isa Kalau yang asli itu detail. Kalau Bang, bentar, kalau Isa yang ini yang dikenal sebagai Nabi Allah itu sengaja diturunkan kepada Allah tanpa ayah. Lah iya, maknanya apa tanpa ayah itu? Biar kita sama-sama paham itu. Kira-kira maksud Allah apa? Kesengajaan Jangan-jangan itu kesengajaan itu artinya apa? Kan dia sengaja. Berarti ada alasannya kan ya? Iya, alasannya sih itu semua para Alasan- itu untuk meluruskan agama. Apa Apa yang hubungan? bego? Itu banyak selisih pahamnya agama antara Kristen dan Enggak, kalau mau Islam. meluruskan ya, misal ya, si Pro makan tahu tempe, terus dibengkokkan orang makan tahu doang, luruskanlah. Oh dia makan tahu tempe, ini buktinya. Bukan cosplay jadi manusia terus gak ada bapak, nggak nyambung. Nggak nyambung kan? Iya. Mau meluruskan Pak Pro makan tahu dan tempe aja kok. Gue harus berubah nih, nggak punya gue harus lahir nih nggak punya bapak. Apa-apaan?
nyambung lah sikit. Itu. Ya, paham ya? Pak Prab kalau makan tahu tempe, orang menuduh dia makan tahu doang. Ini buktinya dia makan tahu tempe, bukan itu ada anak lahir tanpa seorang bapak. Ini membuktikan bahwa Pak Prab makan tahu dan tempe. Nyambung nggak? Nyambung nggak Pak Prab? Untuk membuktikan kau makan tahu tempe, haruskah Agatha lahir dari seorang yang tidak berbapak? Ini logika. Waktu itu usia berapa ya Agatha ya melahirkannya ya kalau di Al-Quran ya? Walau alam. Di zaman raja apalah gitulah ya, minimal nggak ada tahunnya ya. Kayak Baginda kan, oh di tahun gajah, waktu itu karena ada perang gajah. Nah, di peristiwa apa gitu? Silakan Bang. Iya, Itulah indahnya. Muhammad lahir di Mekah. Indahnya. Ya harusnya jawabannya itu. Itu terus masa Merah, Pra, merah. salahnya di mana? Gitu jawabannya. Pra, jaringan lu merah, Pra. Nih jaringannya Pramu ini kena ajab. Sang dia hilang. Itu ya minimal ya memang ya. Ini logika-logika sepele gini nih harusnya ada di setiap orang yang mengaku beriman. Gimana Pak Prop? Ulang lagi Pak Prop. Ini bener-bener Pak Prop ini sinyalnya kena ajab. Pra, capek-capek kau ngomong, Pra. Nggak ada suara, Pra. Nggak ada. Sinyalnya ini nanti bentar lagi mungkin. Nah ini udah lancar. Udah. Silakan Pak Prop. Udah bisa. Nggak ada juga suaranya. Emang nggak ngomong? Oh nggak ngomong. Silakan Pra. Ulang lagi Pra. Kita telah menyaksikan rangkaian video yang panjang ini, dan semua yang kita dengar kiranya itu boleh menambah wawasan serta pengetahuan kita untuk menguatkan iman kita semuanya, sebab semakin banyak kita mendengar maka semakin timbullah iman. Seperti firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan mari kita ambil hikmah yang terbaik dan kita harus membuktikan dan melakukannya sehingga orang-orang di luar sana semakin mengerti maksud daripada setiap firman yang mereka selama ini pertanyakan, maka dalam kehidupan kita lah menjadi faktanya, sebab hidup kita ini adalah suratan terbuka bagi orang-orang yang belum percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.